Ketika Pak Jokowi jadi petugas partai dulu ya, 2014, 2019 awal gitu sebelum keputusan MK, kan dia masih petugas partai itu katanya. Tapi kita puji-puji itu. Bener juga Kita sih. puji-puji, ini hasilnya bagus, Bener. pembangunan oke, buat sama rakyat deket dan lain-lain. Tapi begitu menjadi petugasnya Pak Prabowo, jadi lucu. Sat sikat korupsi. Lanjutkan. Halo, balik lagi nih di gue berdua, gue sama Mas Eko di obrolan pasukan penguin. Nah, pas banget di baju gue penguin, Mas. Bukan cuma baju, tampang lo cuma di kayak penguin. Aduh, Mas. Banyak nih lagi heboh, lagi viral banget, Mas nih. Masalah Pak Jokowi boleh loh ikut kampanye. Terusnya pejabat boleh loh ikut kampanye. Itu gimana, Mas? Itu lucu banget. Gue juga bingung tuh. Jokowi punya anak Gibran. Iya. Dia memang bapaknya Gibran. Tapi presiden itu bapak seluruh rakyat Indonesia dong harusnya. Jadi kalau Pak Jokowi sebagai bapaknya Gibran boleh kampanye ya, sebagai bapaknya Gibran ya monggo lah dia kampanye. Tapi sebagai presiden ya mestinya nggak bisa karena dia harus melepaskan status presidennya dulu. Cuti dulu. Cuti kek, mundur kek, atau apalah ya. Karena kalau seandainya presiden diturunkan derajatnya dari bapak seluruh rakyat Indonesia menjadi cuma bapaknya Gibran sama bapaknya Kaesang, ya negara ini jadi punya keluarga dong, punya satu keluarga doang, Dinasti kayak lagi. kerajaan. Iya, janganlah Pak Jokowi ya. Gue juga heran, Wan. Dulu katanya orang marah-marah belain Pak Jokowi karena Pak Jokowi kok presiden disebut sebagai petugas partai. Lah sekarang presiden ini mau jadi petugas kampanye. Ini kan kacau. Gue gak tahu yang marah-marah itu gimana ya. Sebelum Pak Jokowi kayak sekarang, ketika Pak Jokowi jadi petugas partai dulu ya, 2014, 2019 awal gitu sebelum keputusan MK, kan dia masih petugas partai itu katanya. Tapi kita puji-puji itu. Bener juga Kita sih. puji-puji, ini hasilnya bagus, Bener. pembangunan oke, buat sama rakyat deket dan lain-lain. Tapi begitu menjadi petugasnya Pak Prabowo, jadi lucu. MK bermasalah. Kemudian ya akhirnya terakhir tuh statement boleh kampanye itu. Buat gua agak lucu sih. Nah, kan masalahnya kan adalah kalau misalkan presiden turun tangan yang tadi lu bilang adalah dia harus cuti dulu, dan cuti itu kan juga harus disebarluaskan biar publik tahu gitu loh. Ya. Nah, kenapa Pak Jokowi sampai sekarang tidak mengeluarkan statement itu? Atau jangan-jangan gue waktu itu sempat ngeliat meme, Mas. Jadi kalau Anies turun ke lapangan, Anies yang turun. Pak Ganjar turun ke lapangan, Pak Ganjar yang turun. Ini Pak Prabowo yang kampanye, Pak Jokowi yang turun, Mas. Ya karena Pak Prabowo kan capek. Prabowo kan nggak mungkin seperti Mas Ganjar yang satu hari bisa 2 kota, bisa 3 kota. Kan mungkin karena usia ya. Usianya udah terlalu senior, nanti malah jadi masalah, kesehatannya terganggu. Tapi kan harusnya, Mas, Jokowi ini ya kalau emang mau menjadi tim kampanyenya Pak Prabowo, ya bilang aja ke semuanya gitu loh. Saya cuti dulu, saya mundur dulu. Kan sudah jadi sebetulnya. Cuma resminya belum. Nah, itu kan harus dijelaskan ke publik, Mas. Ya gini deh, kan perdebatannya gini. Perdebatannya boleh apa enggak secara hukum kan gitu kan. Secara hukum ada pasal yang bilang boleh kalau dia adalah yang jadi capresnya, kayak periode kedua. Jadi ada ahli hukum yang menafsir pasal itu boleh kalau dia jadi capresnya. Kalau dia bukan capresnya, itu ada aturan lagi. Dia harus melepaskan diri sebagai jabatan presiden, dia harus cuti dan lain-lain. Itu ada yang nafsir kayak gitu. Tapi perdebatan tentang boleh atau tidak, menurut gua nggak terlalu relevan. Yang relevan itu pantas apa enggak. Karena etik apa enggak, soal pantas dan tidak itu kan berkenaan dengan etika. Bukan berkenaan dengan hukum yang hitam putih kayak gitu yang kemudian masih jadi bahan perdebatan. Nah,
menurut gua ya nggak pantas. Iya, benar. Oh, presiden kok kita yang fasilitasnya dari fasilitas negara dan fasilitas negara itu diambil dari uang rakyat dan disumpah berdasarkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa akan mendahulukan kepentingan nasional dibanding kepentingan pribadi. Lu ya kok kampanye buat hal-hal yang personal gitu loh. Ini bener-bener presiden sayang anak tapi nggak sayang rakyat gitu. Itu kayak kemarin KPU bilang bahwa Jokowi boleh ikut kampanye tapi harus cuti dulu ke presiden. Ya, Jokowi boleh ikut kampanye tapi harus izin cuti. Izin cutinya dia disampaikan kemana? Ke presiden. Kalau presidennya nolak, nggak bisa kampanye dia. Itu lucu banget sih, Mas. Parah itu lucu banget sih. Nah, memang sejak Mas Gibran jadi cawapres, negara ini emang lucu-lucuan terus. Iya, gua kemarin ke Belanda, ke Eropa lah ya. Oh iya, lo harus keliling-keliling nih. Gua habis keliling Eropa, ketemu sama warga negara Indonesia di Eropa, ada yang punya suami bule kan gitu ya. Iya. Tadinya tuh mereka 2-3 tahun lalu setiap ada artikel tentang Indonesia, mereka bangga. Ini loh Indonesia loh. Ini loh presiden gua mampu misalnya menangani COVID gitu loh. Ini loh presiden gua yang dekat sama rakyat, yang dicintai rakyat. Mereka bangga banget dan suaminya yang warga negara Eropa gitu nggak bisa ngeledek. Oh iya presiden Indonesia ya top. Sekarang ketika mereka baca artikel tentang Indonesia, isinya apa? Isinya misalnya ada kematian demokrasi, isinya tentang politik dinasti, isinya rata-rata ngeledek. Karena memang apa yang terjadi di Indonesia ini sudah di luar akal sehat, apalagi ketika dipotret oleh sebuah masyarakat yang sudah matang secara demokrasi. Mereka akan nanya, kok bisa sih anak presiden, padahal ini undang-undangnya nggak boleh loh, tapi kemudian diubah sama pamannya, dan pamannya kemudian diturunkan jadi ketua MK karena melanggar etik, karena mengubah undang-undang itu. Jadi sekarang mereka merasa malu. Sama suaminya diledekin, cie Indonesia. Berarti negara kita udah jelek ya di luar ya, Mas ya? Ya kalau lo baca media-media luar yang menulis tentang Indonesia, apalagi soal politik ya, kesannya ya kita jadi nggak enak. Makanya teman-teman kita yang di Belanda atau teman-teman kita yang di Eropa itu merasaan, aduh gue jadi nggak enak. Teman-teman kita yang di Hong Kong misalnya, TKI juga kayak gitu suasananya. Bukan lagi nggak lagi bangga. Ya malu lah kalau kalaupun bukan dia pelakunya, tapi kan itu dilakukan oleh keluarga presiden gitu. Malu lah. Apalagi kemarin debat ketika gayanya Mas Gibran kan ya, kan anak muda kan, anak muda tuh petakilan lah ya. Petakilan ya, kalau bahasa gue songong gitu ya. Nah itu kemudian menampilkan itu dan itu ditonton loh oleh seluruh masyarakat, dan bukan cuma di Indonesia karena sekarang internet sudah bisa diakses oleh seluruh dunia. Ditonton sama anak muda Rusia. Anak muda Rusia barangkali ngomong, masa sih ada anak muda kayak gini gitu loh. Pakai bahasa Rusia ya. Anak muda kayak gini gitu. Ini forum debat capres kok kayak gini. Di kampus gua aja debat buat BEM nggak gini-gini banget gitu loh. Lebih beradab kok, debat capres kok nggak beradab. Ya paling ada yang komentar kan, ya namanya juga anak presiden, boleh ngapain aja gitu loh. Kadang suka lucu gitu, Mas. Kita kan harusnya kan menghormati yang orang lebih tua gitu, Mas. Ada adab yang disimpan ada adab yang dimunculkan di situ, karena menurut gua adalah adab itu lebih tinggi daripada ilmu, Mas. Ya benar. Gibran itu tidak menampilkan sosok sebetulnya gini ya, sebetulnya nanti ngomong, wow orang tuanya aja yang baperan gitu ya, terus harus menghormati. Debat mah debat aja. Gue setuju, dalam debat itu Mas Gibran mestinya harus challenge ya, argumentasinya di challenge, argumentasi Pak Mahfud, argumentasi Caimin itu dibantah juga dengan logik, dibantah dengan data, dengan pikiran-pikiran besar. Bukan dengan gaya ledekan gaya gitu, itu namanya bullying. Dan bullying itu personal. Bullying itu paling tidak disukai oleh anak-anak. Karena orang yang melakukan bullying biasanya merasa dia lebih hebat,
lebih tinggi dan yang korban bullying itu dianggap dia adalah orang yang posisi sosialnya lebih rendah. Nah, cara pandang atau cara Mas Gibran melakukan itu gue sih ngelihatnya lebih pada bullying ya, lebih pada ngeledek, lebih pada merendahkan orang yang sebetulnya justru ketika itu dilakukan di panggung debat, dia sedang merendahkan dirinya sendiri. Benar. Makanya ketika habis debat, sentimen negatif terhadap Gibran itu luar biasa. Tinggi banget. Orang yang pemilih Gibran aja malu. Lo milih Gibran? Enggak. Gue malu sama dia gitu loh. Iya. Padahal tadinya bajunya 02. Lo milih Gibran? Enggak. Jadi 03. Gue malu gitu loh. Anak-anak muda yang lo pilih Gibran, malu. Benar. Kenapa? Ya kayak gitu kelakuannya di forum-forum resmi ya. Kalau itu dilakukan misalnya Gibran lagi ngobrol sama Kaisang, ngeledek-ngeledek, mana ya Kaisang? Wajar. Di rumah. Tapi kalau di sebuah forum resmi, jangankan di forum resmi debat presiden kayak gitu, lo lagi skripsi lah, ditanya sama dosen lo, kemudian lo ngeledek, lo pasti akan dikasih E itu, dikasih F bahkan. IP lo nggak akan lebih dari 2,3 itu kalau gitu. Iya bener. Kemarin tuh ngelihat debatnya Gibran sama Prof Mahfud, itunya kayak ngelihat orang lagi ujian tesis sama skripsi. Nah itu dia, ini kan soal kematangan ya, soal Iya, kematangan mental kalau seandainya. Nah karena waktu itu sentimen negatif terhadap Gibran itu luar biasa, orang nggak nyangka ada anak muda sesomong ini gitu loh ya, apalagi kemudian dia mewakili wajah cawapres. Yeah. Orang nggak nyangka, maka sentimen negatifnya kan luar biasa. Mungkin Pak Jokowi pingin menghapus sentimen negatif anaknya itu. Makanya kemudian dia ngomong di Halim pakai jaket bomber, di belakangnya ada TNI sama Prabowo. Presiden boleh dong, biar pembicaraan beralih ke Pak Jokowi, bukan ke Gibran dan Prabowo misalnya. Sama kayak debat keberapa ya? Ketiga ya. Waktu Prabowo ceming tuh kalau bahasanya apa ya? Mingkem. Di debat ketika Pak Anies tanya, Pak Ganjar tanya, dia mingkem aja, diem aja. Dicolek-colek dia. Padahal kan yang ditanya kan data ya Mas ya? Iya, sama kayak gitu. Ketika habis debat itu dan orang kemudian dalam tanda kutip, dia kan harusnya lebih ngerti soal industri pertahanan, tentang pertahanan negara karena dia Menhan, tapi dia nggak mau ngomong. Ternyata Mas Ganjar sama Mas Anies yang ya. Lalu kemudian setelah itu 2 hari kemudian ada orkestrasi nangis. Iya kan? Untuk menutupi isunya Prabowo yang ceming itu. Apa ya bahasa ceming itu? Mingkem ya. Mingkem gitu. Untuk menutupi isu itu maka ada orkestrasi nangis-nangis gitu ya. Nangisnya 2 hari setelah kejadian. Dan itu katanya dibayar loh Mas. Nggak tahu gue. Jadi gue ngeliat di postingan orang di feednya, itu gue yang nangis. Karena di caption postingan itu, siapa yang ada di video ini silahkan DM saya kirim transfer rekening. Terus ada yang kirim Mas, ada yang nge-DM. Itu saya yang nangis, silahkan kirim DM ya, saya DM rekening saya ke Anda gitu. Oh ya? Iya. Ada Mas. Seru juga sih. Ya nggak apa-apa lah kan profesi ya. Alhamdulillah ada Pak Prabowo sama Gibran, ada orang yang punya profesi baru. Jadi pasukan. Profesinya menangis gitu. untuk menyatakan simpati pada cemingnya Pak Prabowo. Jadi dia nangis. Nah, statement Pak Jokowi gue rasa itu mirip dengan orang yang nangis-nangis itu untuk meredam isu tentang Pak Prabowo yang tidak menguasai isu-isu pertahanan. Benar. Ya, kan nggak mungkin dari singkong ke jagung ya. Ya gitu loh. Ya kan kemarin ditanyain lagi tuh sama Gibran ngomong food estate di mana di Kalimantan Tengah itu contoh yang berhasil ya. Terus belum lama gue baca berita Mentan, Menteri Pertanian itu sudah menyatakan panen jagung di Kalimantan Tengah sebanyak 10.000 hektar. Ya 10 hektar. 10 hektar panen jagung. Pikiran gue, hutan yang ditebang itu 600 hektar loh. Panennya jagung 10 hektar. Yang 590 hektar tuh mereka panen kayu.
Mereka panen kayu, kemudian kayunya entah kemana, dijual kemana kita nggak tahu. Iya. Jadi apakah jadi bubur kertas atau apa kita nggak tahu. Jadi pertanyaan juga tuh Mas, kayu-kayunya kemana yang tebang-tebangin ya Mas ya? Nah ya itu, makanya ketika ada siapa Grace Natali ngomong, ini Pak Prabowo pakai biaya sendiri. Halo, lo tahu nggak yang nebang illegal logging? Itu juga pakai biaya sendiri. Apa bedanya? Lo kayu-kayunya entah kemana, jagungnya cuma jadi 10 hektar, yang ditebangin 600 hektar. Hutan di Kalimantan, kayu-kayunya kemana? Dan kayu-kayu itu mahal loh. Gitu loh, apalagi 600 hektar kayak gitu, pasti banyak banget kayunya. Padahal petani-petani di desa juga sebenarnya suruh nanam singkong juga jadi gitu Mas. Iya, iya. Ya. Ini Prabowo nanam singkong nggak jadi-jadi, gimana? Nah ya itu kan problem bahwa sebetulnya ada kesalahan manajemen pertanian ya. Kalau mau nanam ya nanyanya sama petani lah, jangan nanya sama Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan yang nggak ngerti bertahan aja. Ketika kemarin debat aja dia cuma bisa bertahan, nggak bisa ngapa-ngapain ya kan? Iya, Gitu loh. Nah, gua dulu 2014, 2019 itu pemilih Jokowi. Lo milih Jokowi? Gue juga. Gua sayang sama Jokowi. Kita 9 tahun Mas. Ya, dan sampai Awal Pak Jokowi. sekarang gue masih sayang, menyayangkan. Kitanya nggak berubah. Iya, kita nggak Tapi berubah. dia yang berubah. Iya, sampai sekarang kita masih sayang sama Pak Jokowi, menyayangkan perilakunya kok jadi kayak gini. Ya, tapi gini deh, dulu gue pilih Pak Jokowi karena gue anggap dia membawa nilai. Benar. Membawa nilai yang baik buat bangsa ini, membawa energi positif buat bangsa ini, mendahulukan kepentingan publik ketimbang kepentingan keluarga. Makanya gue dukung dia sebagai presiden. Tapi ketika dia sekarang kok kesannya lebih mendahulukan kepentingan keluarga dibanding kepentingan publik, tidak terlalu serius dengan istilah revolusi mental yang dulu dia gelorakan, dan sekarang jadi pertanyaan, ini revolusi mental apa kalau kemudian kita bisa sembarangan mengubah undang-undang, presiden bisa teriak-teriak mau kampanye untuk mendukung anaknya. Ini revolusi mental kayak apa? Ini revolusi mental itu jadi bohong-bohongan. Itu justru membuktikan kegagalan program revolusi mentalnya Pak Jokowi. Karena mentalnya Pak Jokowi bukan berevolusi jadi lebih bagus, malah jadi mundur. Sebenarnya itu sekarang Mas. Nah. Iya kan? Karena gue dulu kenapa gue pilih Jokowi? Karena Jokowi lahir dari rakyat, orang nggak punya, segala macam. Tapi kan setelah anaknya jadi cawapres, ini kan bapaknya udah jadi orang ada. Bukan orang merakyat lagi. Oh iya. Dan Gibran itu diindikasikan bahwa dia adalah mendominasi atau bahkan menyuarakan anak muda. Gue sebagai anak muda juga nggak terasa terwakilkan tuh sama Gibran. Jangankan anak muda, anak kecil nggak terwakilkan, orang tua nggak terwakilkan, semua orang nggak terwakilkan. Yang terwakilkan ya cuma Gibran doang aja, sama keluarganya, sama beberapa beberapa lingkarannya Pak Jokowi gitu loh. Yang terwakilkan cuma mereka doang. Makanya di beberapa kali kampanye Prabowo Gibran kan ya lo lihat ya, kosong, nggak ada orang. Tuh bener. Iya, jadi mungkin orang malu mendekat-dekatkan diri sama katakanlah cawapres atau capres yang kalau lo pengen buka ini ya, kalau lo pengen kritisi kan Ganjar, Mahfud, lo bisa buka tuh dosanya Pak Ganjar, rekam jejak, termasuk dosa-dosanya. Wadas gimana? Wadas dijawab bahwa Wadas itu proyek pusat. Tapi Ganjar gubernur di Jawa Tengah, kalaupun itu proyek pusat dan adanya di Jawa Tengah, maka gua harus turun. Dia pasang badan buat orang pusat bertanggung jawab. Terus banyak lagi kan isu-isunya kan dijawab. Nah kalau misalnya, dan gua nggak malu mengasosiasi diri gua dengan Ganjar, karena nilai yang dibawa sama Mas Ganjar itu membuat gua tidak jadi minder. Berhadapan. Lo kenapa pilih Ganjar? Gue bisa cerita banyak. Ketika dia tanya soal Wadas, gue bisa jawab. Kenapa? Karena Ganjar sudah menjawab itu. Oh clear. Tapi kalau lo pilih Gibran, lo kenapa pilih Gibran? Kan Gibran majunya aja itu didorong sama atau di MK yang diambil oleh pamannya.
lo setuju sama nepotisme? Lo kan bingung, malu kan? Lo kenapa pilih Gibran? Lo setuju ada orang di debat capres kayak gitu kelakuannya? Lo kan bingung. Lo kenapa pilih Prabowo? Ya karena dia tegas. Apaan tegas kemudian di gambarnya gemoy kok? Iya kan? Kehilangan ketegasannya jadi gemoy. Prabowo itu tidak peduli sama jabatan. Pak Anies, saya tidak apa-apa, nggak punya jabatan. Ini udah 4 kali maju pilpres nggak kepilih-kepilih, bilang nggak peduli sama jabatan. Ini gimana? Tapi Prabowo itu mau ngelakuin apaan aja, asal dia mau jadi presiden tuh apa aja dilakuin, Mas? Oh ya, kemarin dia melawan Jokowi dan kemudian sampai ya banyak fitnah kan kepada Pak Jokowi. PKI lah, PKI macam-macam gitu. Ya itu dilakukan terus kalah. Sekarang kalau gini gue harus nempel sama Pak Jokowi. Sebetulnya Pak Jokowi yang kena imbas, dia kena namanya toxic relationship ya. Jadi kena toxic. Anak muda banget. Iya, salah gaul jadinya kayak gini kelakuannya agak aneh. Ya, gini deh Man, kita ini berkepentingan untuk ngingetin Pak Jokowi. Pak Jokowi itu kan ya sudah lah Pak, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Jadi ya mudah-mudahan ya kita tidak lagi melihat elit-elit kita itu carut-marut mengakali hukum terus menjadi perdebatan ini pasalnya ini pasalnya ini hanya karena kelakuannya yang nggak enak dilihat. Yang ukurannya gampang deh Pak, kepantesan. Pantes nggak sebagai presiden kayak gitu? Pantes nggak sebagai orang di mobil kepresidenan tangannya keluar angka 2 gini gitu lah. Pantes nggak gitu lah. Kalau itu nggak pantes ya jangan dilakukan lagi Pak. Karena Pak Jokowi bukan cuma sekedar kepala keluarga, juga kepala negara. Kalau yang dilakukan nggak pantas terus ya kita malu lah Pak. Gitu loh. Dia tuh selalu membentengi dirinya bahwa ada kok undang-undangnya presiden boleh ikut berkampanye. Ya gini Wan, kalau lo bicara undang-undang ini boleh ini orang itu ukuran orang-orang hukum, ukuran ketika lo mau masuk pengadilan. Tapi ukuran kita di masyarakat itu bukan soal ini ada undang-undang enggak, pantas apa enggak? Pantas apa enggak? Iya, lo gini deh, lo kalau belajar agama ya. Kan ada agama itu syarat sah sholat. Salah satunya menutup aurat. Yang laki-laki auratnya itu dari pusar sampai ke dengkul. Lo sholat pakai sarung, nutupin pusar lo sampai dengkul, buka baju, sah nggak sholat lo? Sah dong. Secara hukum sholat, karena aurat lo kebuka. Aurat lo kan dari pusar sampai dengkul, aurat laki-laki. Sah. Tapi pertanyaannya pantas nggak? Nggak pantas. Oh ya nggak pantas. Itu maksudnya nggak pantas gitu loh. Masalah sholat buka baju. Jadi kalau lo misalnya itu sah nggak sholatnya secara hukum? Ya kalau dia nutup aurat, sementara aurat laki-laki itu dari sini ke sini sah misalnya gitu loh. Tapi pantas nggak? Nggak pantas. Kalau atasnya bolong. Iya gitu, nggak pantas. Nah perdebatan itu pantas tidak itu memang perdebatannya bukan hukum, perdebatannya rasa. Perdebatannya mental, perdebatannya sesuatu yang kelihatannya gitu lah. Lo misalnya ada bapak-bapak lagi ngobrol, lo jalan aja ngelenggang di tengah-tengah, ngelanggar hukum nggak? Ngelanggar dong. Ya enggak dong, hukum maksud gua, aturan. Lo bisa dipidana nggak ada bapak-bapak dua nih lagi ngobrol, kakek-kakek di jemaah, dia gitu, terus lo lewat aja di depannya. Melanggar hukum nggak? Enggak. Tetapi ada kulonwonnya. Itu nggak pantas. Iya. Itu nggak pantas. Gitu loh. Jadi hidup ini kita harus mendahulukan kepantasan. Kalau ada konflik, baru kita merujuk pada hukum. Sebagai orang normal, pantas apa enggak dulu. Gitu loh. Lo di bis, sakit perut, tiba-tiba lo biasa kentut kencang, gitu. Lo melanggar hukum nggak? Enggak. Tapi orang kan ngeliat lo kampret. Aji gua apa ini? Nggak pantas gitu loh. Gitu, jadi kayak gitu-gitu lah. Oke, udah kita diskusi lagi ini obrolan penguin. Kita diskusi minggu depan. Dah.